Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham PTBA ya, kita update. Di saat saham-saham sektor batubara lainnya pada turun ya, PTBA masih bertahan ya di 2690. Kalau kita cek Adaro kemarin juga turun, BSSR turun, ITMG juga turun ya, PTBA masih bertahan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa saham PTBA ini sedang dikoleksi oleh beberapa investor ya teman-teman. Nah kalau kita lihat secara mingguan masih naik, bulanan juga naik dari 2510, udah berapa persen nih ya, 2510 dikurangi 2690, sudah naik 7%. Kalau 3 bulan, wih lumayan nih, harga terendahnya 2300. Udah naik hampir 17% ya, 3 bulan dari harga terendahnya. Nah itulah teman-teman, kalau kita pegang suatu saham yang fundamentalnya bagus ya, apalagi bagi dividen yang cukup besar ya, itu saat turun itu adalah saat yang paling bagus untuk kita masuk lagi ya, untuk koleksi lagi, sehingga jumlah lot kita di saham tersebut itu semakin bertambah. Dengan jumlah lot yang semakin bertambah, maka potensi dividen berikutnya itu akan semakin lebih besar ya. Nah kalau kita lihat di 6 bulanan, ini saham PTBA ini memang turun dari harga tertinggi di bulan September ya, 3000, kemudian turun terus sampai di Desember, pertengahan Desember di 2300 ya. Kalau 1 tahun ya turun juga dari 3400-an ya. Dia turun dari Kumdit ya, Kumdit itu sekitar 4140, dia turun di 3400-an ya. Kemudian setelah itu sempat naik lagi, kemudian turun lagi ya. Ini berkaitan dengan harga komoditas batubara yang semakin turun ya. Tapi kalau orang yang punya dana, kemudian dia memang hold saham PTBA, maka dia setiap turun ini justru kesempatan untuk menambah muatannya. Jadi ini turun terendah di 2300 nih lumayan teman-teman. Kalau teman-teman masuk di situ, sekarang sudah cuan sekitar 16% dan masih ditambah lagi dengan dividennya. Kalau 3 tahun hampir sama, 3 tahun, jadi praktis cuma dividennya aja. Nah, ini sempat menyentuh harga 2000 juga nih teman-teman. Teman-teman beli di sini, wah mantap nih. 5 tahun masih turun ya. 5 tahun itu dari 4300, sekarang berapa? 4300 dikurangi 2690. 5 tahun turun 37%. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan dividen yang diterima ya, ini tetap masih cuan ya. Apalagi kalau dividennya digulung lagi di harga bawah. Tapi secara capital gain memang saham PTBA ini kurang menarik ya. Jadi turun ya, justru turun. Nah, kalau teman-teman mau dividen investing itu ya saham-saham yang dividennya besar dan harga sahamnya tumbuh itu lebih bagus. Yieldnya lebih besar ya. Jadi kayak PTBA ini menarik ketika mendekati dividen aja ya. Nah nanti teman-teman tinggal mau ambil dividennya apa ambil kenaikannya ya. Kalau cuma ambil kenaikannya ya dijual sebelum Kumdit ya. Jadi pas mendekati Kumdit kan biasanya naik, ya udah kita jual aja di situ. Tapi kalau teman-teman memang untuk dapat dividennya ya hold aja, nanti begitu dapat dividen cair, beli lagi sahamnya di harga bawah. Saya pernah bikin dividen investing sampai TBA ini ya lumayan teman-teman.
Di berapa ya kemarin tuh ya PTBA? PTBA. PTBA itu kalau dari 2019 ya, itu sampai 2023 bulan Juli itu sekitar hampir 2 kali lipatnya. Kalau pakai dividen investing ya, jadi begitu dapat dividennya kita belikan lagi sahamnya di harga bawah ya saat dividen cair. Jadi ya lumayan lah 2 kali lipat. Tapi dibandingkan dengan saham yang lain ini lebih bagusan ya kak. Misalnya ITMG ini lebih bagus. ITMG ini lebih bagus nih ya. Walaupun harganya hampir sama, tapi ini ternyata dividennya lebih besar ya. Terus Adaro ini juga lebih bagus nih. Nah, 3 tahun 5 tahun ini capital gainnya lumayan nih kalau Adaro. 3 tahun juga lumayan. Nah, PTBA ini isu terdekatnya coba kita lihat. Kita masih nunggu laporan triwulan keempat ya. Ini belum fix laporan triwulan keempat. Jadi IPS-nya masih 437, kemungkinan dividennya kalau itu 100%, ini ya sekitar 437 dibagi 2690. Ya sekitar 16% ya. Dan dibagi di bulan Juni ya. Jadi masih lama. Jadi masih cukup untuk naik turun ini saham PTBA teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sabar untuk menunggu, mungkin tunggu koreksi aja. Kalau mau masuk, kalau secara fundamental ya net profit lumayan nih 3,78 triliun, cash flow 3,8 triliun. Nah, ini kalau dividen yang tahun kemarin nih ya 1094 ini. Ini cukup besar ya. Kalau kita belinya di harga 2000 ya, wih, hampir 50% ya. Tapi kalau kita belinya di harga 2500-an ya beda. Nah, secara teknikal bagaimana? Apakah masih ada potensi PTBA untuk turun? Oh iya ini. Nah, secara stokastik udah cukup anu ya, jenuh beli. Ya, Bollinger juga sudah mulai ada ini ya tanda-tanda di atas ya. Jadi berpotensi untuk koreksi ya teman-teman, kecuali ada isu yang strategis yang bisa membuat investor borong ya saham ini ya bisa naik. Tapi secara teknikal dia berpotensi untuk turun ya. MACD walaupun MACD-nya cukup bagus ya. MACD masih cukup bagus. Jadi kalau mau spekulasi buy ya bisa saja ya. Terutama kalau saya masih menunggu laporan keuangannya ya. Kalau laporan keuangan triwulan keempat nanti bagus, ini bisa naik ya. Masih di atas MA5 2672. Jadi berpotensi untuk ke 2800 ya, sekitar 2800. Tapi RSI stokastik strong sell, jadi yang baik cuma MACD ya. Jadi lebih banyak secara teknikal turun teman-teman. Ini asing malah mulai jualan ya. Jadi tunggu dulu aja koreksi ya. Biasa jadi nanti koreksi coba kita cek historisnya ya. Mulai naik itu bulan Mei. Kemarin tuh bulan Mei naik, wih, naiknya tinggi ya. Coba kita cek. Ini April. Ini isu yang kemarin itu isu PTBA. Turun sampai 3000.
Februari sampai Maret ini masih ada potensi naik ini. Habis itu koreksi turun di bulan Maret ya, sampai pertengahan Maret. Habis itu naik. Jadi historisnya seperti itu, tapi nggak mesti ya teman-teman. Jadi tergantung isunya ya. Coba 2022. Ini habis dividen turun, mulai naik apa? Oh, ini 2022 nih karena harga batu bara naik tinggi nih ya. Jadi dia langsung melejit. Jadi beda-beda ya. Kita cek harga batu bara coba. Kemarin harga batu bara turun apa naik ini? Wih, turun lagi. Nah, ini ada potensi untuk turun ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham PTBA. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi saham ya. Jangan main perasaan, jangan main pom-pom ya. Lihat suatu saham yang naik tinggi kita langsung masuk tanpa mengetahui bahwa saham itu fundamentalnya bagus apa enggak. Lebih baik kita sabar, membaca data dulu, kemudian melihat isu-isu strategis yang mempengaruhinya, kemudian melihat potensi ke depannya, isu yang paling dekat apa, baru kita putuskan untuk masuk. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.